Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Nabila Junaid dengan nomor induk mahasiswa 2004010031 kelas Ekonomi Syariah 6B. Hai teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait permintaan tenaga kerja. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebenarnya apa sih permintaan tenaga kerja itu? Permintaan tenaga kerja merupakan keputusan pengusaha yang berkaitan dengan kepentingan perusahaannya, yakni berkaitan dengan tingkat kesempatan kerja optimal yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi untuk memenuhi kesempatan kerja yang optimal ini, perusahaan itu akan memberikan respon terhadap perubahan dalam upah, biaya modal, dan input-input lainnya. Dan kemudian tingkat penjualan perusahaan dan perkembangan teknologi. Kemudian permintaan tenaga kerja itu berarti hubungan antar tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Kemudian hal ini itu berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Permintaan dalam konteks ekonomi itu didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang dikehendaki seseorang pembeli untuk dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu, kata Sudarsono 1990. Jadi dalam hubungannya dengan tenaga kerja, permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Kita akan membahas terkait pengertian ketenaga kerjaan. Jadi tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian ada tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, di mana tenaga kerja atau manpower diartikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun kebutuhan masyarakat. Kemudian kita akan membahas terkait klasifikasi tenaga kerja. Jadi klasifikasi tenaga kerja ini terbagi 3. Yang pertama ada berdasarkan penduduknya. Ada tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Sedangkan bukan tenaga kerja itu adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Kemudian yang kedua ada berdasarkan batas kerja, ada angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang aktif mencari pekerjaan. Kemudian ada bukan angkatan kerja. Jadi bukan angkatan kerja di sini merupakan mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga. Contohnya itu seperti anak sekolah dan mahasiswa, ibu rumah tangga, dan orang cacat. Kemudian ada berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan kualitasnya ini terbagi 3. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik di sini adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Kemudian ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Jadi tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih di sini adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contohnya itu seperti kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Oke, kemudian kita akan memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja itu? Jadi faktor pertama itu ada perubahan tingkat upah. Jadi perubahan tingkat upah itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Jadi apabila digunakan asumsi tingkat upah naik, maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan selanjutnya dan akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya
para konsumen itu akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen itu mengurangi jumlah produksinya. Kemudian turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi apabila adanya penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau Husserl effect. Jadi pengusaha itu lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Jadi kondisi seperti ini itu terjadi apabila upah naik dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tetap. Kemudian penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya pergantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin tersebut itu efek substitusi tenaga kerja. Baik efek skala produksi maupun efek substitusi akan menghasilkan suatu bentuk kurva permintaan tenaga kerja yang mampu slope negatif. Kemudian ada faktor kedua yaitu perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen. Jadi apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan itu cenderung untuk menambah kapasitas produksinya. Jadi untuk maksud tersebut itu perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya. Kemudian faktor yang ketiga itu harga barang modal turun. Jadi apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun, tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit itu ikut turun. Jadi pada keadaan ini perusahaan itu akan cenderung meningkatkan produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja itu meningkat pula. Teman-teman, itulah tadi penjelasan terkait permintaan tenaga kerja, di mana kita itu sudah membahas 3 rumusan masalah terkait permintaan tenaga kerja. Yang pertama itu ada definisi permintaan tenaga kerja, apa itu ketenaga kerjaan, kemudian apa saja klasifikasi tenaga kerja, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.